kita lupa untuk mempercayakan hati kita, mempercayakan pergumulan kita kepada Tuhan. Langkah pertama yang diambil perempuan ini ya, yang seharusnya juga diambil oleh kita setiap orang percaya, yaitu mempercayai Yesus, Tuhan, anak Daud itu. Berapa sering kita membuka Alkitab dan berapa banyak buku yang kita baca mengenai siapa Yesus, mengenai bagaimana firman Tuhan itu disampaikan. Tetapi yang paling penting, yang terlebih penting di sepanjang hidup kita, ingat untuk mempercayai Dia. Tuhan Yesus itu tidak berubah, ibu-ibu. Dia tidak menjadi tua seperti kita. Dan kuasanya tidak berubah menjadi sesuatu yang kuno dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi seringkali kita lebih memilih untuk percaya apa? Kondisi lah. Masalahnya kondisinya gini, Bu, susah, Bu. Ini udah jatuh tempo ini, lusa. Gimana caranya? Seringkali kita lebih percaya dengan kondisi di sekeliling kita. Kita percaya dengan kata orang. Tapi kita lupa mempercayakan diri kita pada Tuhan. Itu langkah pertama yang sudah diambil oleh perempuan Sirofenisia ini. Kemudian langkah kedua, setelah dia percaya, apa yang dia lakukan? Kita lihat selanjutnya. Di dalam Matius 15 ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan ini dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Semua kita yang datang sore hari ini, saya percaya ada usaha ya. Ada yang paling tidak minimal kita mandi dulu lah ya, mandi, berhias dari rumah. Tadi saya lihat ibu-ibu yang seragam hijau, dari mana tadi, Bu? Iya, tadi pukul mungkin 4:30 kurang ya, sudah sampai di sini loh. Penerima tamunya belum ada, saya masih di dalam. Wah, sudah datang, luar biasa ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu rombongan ibu-ibu ini ya, luar biasa. Datang awal. Nah, kata datang ini saya percaya kita semua tahu bukan kata benda. Bukan kata benda tetapi kata kerja. Untuk kita datang ke suatu tempat, kita membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan. Mungkin bensin lah, kita harus punya alat transportasi, kita harus melakukan persiapan, ada effortnya, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, tahu nggak pengorbanan apa yang dilakukan perempuan ini? Resiko apa? Bapak Ibu Saudara, pada masa itu perbedaan gender, perempuan dan laki-laki itu mencolok sekali. Jadi kalau perempuan, kaum perempuan itu kaum kedua setelah pria, yang utama pria. Kemudian eksklusivitas dari bangsa Yahudi pada masa itu terasa sekali. Nah, perempuan ini dia bukan bangsa Yahudi, dia bukan orang yang percaya, tapi dia datang. Dia mau datang ke tempat kemana Yesus melakukan mujizatnya. Dia mau mengambil waktu, bahkan dia segera bergegas menemui Yesus. Karena dia kenapa dia datang? Dia percaya. Gak mungkin dia datang kalau dia gak percaya kalau Yesus itu bisa selesaikan masalahnya. Gak mungkin perempuan ini datang hanya mau lihat, Yesus mana sih? Yesus kayak apa? Dia datang karena dia percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Itu langkah yang perempuan Sirofenisia ini ambil. Kayaknya simple ya ibu-ibu ya, datang. Loh, saya itu sudah datang loh, Bu. Ibadah saya ikut semua. Sekolah minggu, pemuda, wanita, kaum pria, kaum lansia lah, semuanya saya datang. Ya. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita datang gak sama Tuhan? Atau kita bingung dulu, kita cari solusi dulu lah. Aduh, ini harus pinjam kemana ya? Aduh, ini harus apa nih yang mau saya jual dulu? Yang harusnya kita lakukan yang pertama dan terutama di tengah pergumulan kita itu datang sama Tuhan. Makanya saya bilang seringkali pergumulan itu, kesulitan yang kita hadapi hari-hari itu seringkali membuat kita itu sulit ya, sulit untuk mempercayai Tuhan. Sulit mau datang sama Tuhan, sulit. Nanti dululah, aku harus usaha dulu. Tapi seperti perempuan ini, di dalam pergumulannya, terlebih dahulu dia datang sama Yesus, anak Daud. Mungkin dia kenal sama Tuhan juga enggak dalam hitungan bulan atau tahun perempuan ini kenal sama Yesus. Dia cuma dengar aja itu loh, Yesus, dia sanggup melakukan mujizat. Tapi dia mau datang. Nah, bagaimana dengan kita?
Kita yang puluhan tahun menjadi orang Kristen, apakah kita tetap datang sama Tuhan ketika kita dalam kesulitan dan masalah? Kita harus datang kepada Tuhan ketika kita bergumul seperti teladan perempuan Sirofenisia ini, terutama ketika pergumulan yang kita hadapi itu sudah di luar kendali kita. Ketika mungkin power kita nggak bisa selesaikan, ketika mungkin uang kita nggak bisa selesaikan, ketika tangan kita ini nggak bisa menjangkau, ketika satu-satunya yang bisa kerjakan keajaiban, mujizat itu cuma Tuhan. Disitulah saatnya kita datang sama Tuhan, datang dengan segenap hati, ya. Seperti yang dilakukan perempuan Sirofenisia ini suatu teladan yang sebenarnya kontradiksi ya Bapak Ibu ya. Dari orang yang tidak percaya, tapi imannya ini luar biasa. Dia percaya pada kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepada Yesus. Dan hanya orang yang benar-benar percaya, yang datang sama Tuhan dan menghampiri Tuhan, yang akan mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Saya senang kalau ada di dalam gereja ini ya, ketika saya merindukan hadirat Tuhan, ketika saya bergumul. Karena kalau di rumah, saya punya anak kecil ibu-ibu ya, masih 2 tahun. Jadi kalau berdoa di rumah itu tuh seringkali gak bisa, susah gitu. Mama apalah ya yang ngajak main, yang apa gitu. Jadi saya senang ada di sini. Biasa saya duduk di situ, di kursi depan situ. Kalau sudah gak kuat duduk, saya duduk di bawah. Deprok kalau bahasa Jawanya di situ. Sambil saya setel pujian-pujian, penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Mungkin mulut kita terlalu susah untuk mengucapkan pergumulan kita. Mungkin gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa berat pergumulan yang kita sedang hadapi. Tapi Tuhan tahu. Yang Tuhan mau kita itu datang dulu. Datanglah sama Tuhan. Datanglah minta pada Bapak kita. Kalau kita pengen sesuatu kan kita minta kan sama orang tua kita. Gampangnya seperti itu. Loh, kita punya Bapa yang mampu menolong kita. Datang yang pertama pada Tuhan Yesus. Kita punya Dia. Ya. Jangan kita mencoba untuk mencari jalan keluar kita sendiri. Karena biasanya kalau kita cari jalan keluar sendiri itu hasilnya apa? Zong ya Bu ya. Nanti justru tensinya naik ya, pusing lah, apalah gitu ya. Ya, jadi itu teladan dari perempuan Sirofenisia yang kedua. Yang pertama tadi apa? Percaya, trust, mempercayai Tuhan. Yang kedua, datang pada Yesus, come to Jesus. Kemudian yang ketiga, setelah dia datang, apa yang dia lakukan? Dia tidak putus asa. Coba saya bacakan ya, yang ini versi dari Matius 15. Ketika tadi perempuan itu sudah datang bertemu Yesus, dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kemudian ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 2 kali penolakan diterima oleh perempuan ini. Kemudian yang ketiga, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Nanti kita bahas selanjutnya di poin ketiga. Tetapi yang mau saya garis bawahi di poin ini adalah sikap dari perempuan ini. Ya. Dia gigih, dia terus minta sama Tuhan, dia terus mengejar Tuhan sekalipun apa? Sekalipun seolah-olah Yesus tidak menjawabnya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, sampai murid-muridnya bilang, Tuhan suruh dia pergi, ini perempuan nih berisik, teriak-teriak dari tadi. Sepertinya dia diacuhkan, sepertinya seolah-olah Tuhan itu tidak menganggap dia. Meskipun perempuan ini datang, dia sudah datang loh sama Tuhan Yesus, benar kan? Sudah datang ke pribadi yang tepat, pribadi yang pasti bisa menolong dia. Tetapi tidak langsung pertolongan itu datang, tidak langsung mujizat itu dia terima. Ada usaha yang harus dia lakukan. Nah, perempuan ini tidak putus asa. Dia tidak mundur, dia tidak kecewa, dia tidak marah dengan respon yang diberikan oleh Tuhan, yang seolah-olah mengacuhkan dia. Mengapa dia tidak mundur? Mengapa dia tidak menyerah? Dia tidak menyerah karena perempuan ini tahu kepada siapa dia memohon. Dia mohon sama siapa? Sama Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia memohon dan dia percaya bahwa harapannya, imannya tidak akan kembali dengan sia-sia.
tidak mudah putus asa perempuan ini. Sikap ini, teladan ini juga harusnya kita miliki sebagai orang percaya yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah lesu atau mundur. Aduh Tuhan, aku tuh udah berdoa bertahun-tahun buat suamiku, kenapa belum ada perubahan? Masih begini-begini aja. Kapan Tuhan jawab doaku? Mungkin kita, udahlah, gak usah datang ibadah, doaku belum dijawab-jawab. Jangan menyerah, sampai seperti yang dilakukan Yesus kepada perempuan ini, sampai Tuhan Yesus menengok dan menjawab seruan dari perempuan ini. Dia terus memohon, dia tidak berhenti, dia tidak pergi meninggalkan Yesus. Dia bertahan dan memohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya pergumulan dari setiap kita itu enggak sama, Bapak Ibu. Kapasitas kita berbeda, masalah kita beda. Ya, belum tentu kalau saya menjadi panjenengan semua saya bisa menghadapi. Ya, karena kekuatan kita berbeda-beda. Tetapi yang sama, yang harus kita miliki bersama, jangan menyerah dulu, jangan putus asa dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin sebulan, mungkin 1 tahun. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan jawab pergumulan kita. Yang kita tahu, yang kita bisa lakukan adalah nggak putus asa. Terus datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tentunya yang Tuhan beri yang terbaik buat kita. Mungkin nggak sesuai sama keinginan kita, tapi Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jangan mudah menyerah. Dimanapun Anda melayani, entah di gereja, entah di pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang membuat Anda sakit, mungkin ada hal-hal yang membuat Anda, kok gini ya, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia, aku sudah minta sama Tuhan, kok seperti ini. Jangan mundur, ya, jangan mudah menyerah. Pertolongan dari Tuhan pasti, tinggal kita menantikan Dia, kita mau tunggu Tuhan atau tidak. Selanjutnya, apa teladan yang mau kita lihat dari seorang perempuan Fenisia ini? Dia memiliki kerendahan hati. Humble yourself. Kenapa? Kok bisa ya dia punya kerendahan hati? Kalau kita lihat di Matius tadi, 3 kali Yesus menolak dia. Bahkan di situ dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rasanya rasial sekali jawaban Tuhan Yesus pada masa itu. Dikata-katain lagi ya. Bahasa yang dipakai Tuhan Yesus pada saat itu, Dia menyebut perempuan itu kunarion. Lebih halus ya, kunarion itu anjing peliharaan. Kalau yang biasa dikatakan orang-orang pada masa itu adalah kuon, anjing liar. Nah, respon yang diberikan oleh perempuan ini ketika jawaban Yesus seperti itu, dia nggak mundur, dia nggak pulang, dia nggak langsung pergi. Aduh, aku sudah dikata-katain Tuhan nih, pasti nih aku nggak dikasih nih. Tapi dia tetap merendahkan hatinya. Kenapa? Karena dia tahu di setiap perkataan yang Yesus katakan, dia melihat ada kesempatan baginya untuk mendapat pertolongan. Kerendahan hati, Bu. Datang sama Tuhan tuh perlu kerendahan hati loh. Karena apa? Kalau kita tuh merasa sanggup mengatasi masalah kita, pasti kita coba selesaikan sendiri. Ya, sesuai dengan apa yang prediksi kita. Oh, bisa sih. Gampang nih, bisalah. Mungkin kita nggak datang sama Tuhan. Kita jalan aja. Kita merasa mampu, ya. Hanya orang yang rendah hati, yang rela bersabar, ya, bahkan rela memohon sama Tuhan, rela mendapatkan perlakuan, bahkan jawaban-jawaban yang mungkin bagi saya ya, jawaban seperti itu tuh menyakitkan di telinga. Yesus sengaja memberikan respon untuk menyadarkan perempuan ini bahwa sesungguhnya ia tidak layak memperoleh berkat dari Tuhannya orang Yahudi pada masa itu. Tapi reaksi perempuan ini, dia tidak mundur, dia nggak marah sama Tuhan, dan dia nggak tersinggung, dia tidak lantas pergi meninggalkan Yesus. Dia melihat setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah ujian bagi imannya, dan ada kesempatan di situ untuk dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apakah kita sudah cukup merendahkan hati kita di hadapan Tuhan?
Mungkin kita mampu saat ini, ya. Sepertinya kita bisa atasi masalah kita sendiri. Bisalah Tuhan, tinggal bayar kok, bisa. Nggak masalah, aku kenal kok sama itu, aku ada kenalan di sana, bisalah nanti, gampang. Ya, seringkali kita merasa kita itu mampu, kita bisa mengatasi itu. Tetapi yang sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kalau kita mau ada pertolongan dari Tuhan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, bahkan menyembah Tuhan. Di hadapan Tuhan tuh kita bukan apa yang kita lihat selama ini dalam diri kita. Aku kan hebat, orang-orang menghormati aku. Tapi di hadapan Tuhan, kita ini hambanya, kita ini anaknya. Minta sama Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah gak mampu, satu-satunya yang bisa tolong kita cuma Tuhan. Itu wujud iman yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Dia percaya, lalu dia datang, dia tidak putus asa, dan dia datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau dia tidak rendah hati, saya percaya dia sudah pergi ketika Yesus menolak dia, mengacuhkan dia. Di awal-awal ketika dia memohon, tapi dia terus berteriak-teriak. Bahkan di Matius tadi, ya, di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita dalam kondisi terdesak, apa yang kita lakukan? Masih ada gak waktu buat kita untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan? Terakhir kali kita berlutut saat berdoa kapan, ibu-ibu? Saya tidak menyalahkan ketika kita berdoa, mungkin sikap kita bagaimana, tetapi gak ada salahnya kita mengambil wujud secara fisik kita ini juga mengikuti sikap hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena sejujurnya Tuhan lebih dari mampu untuk menolong kita. Dia sangat ingin menolong engkau dan saya. Kuncinya datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, aku gak bisa. Saya selalu bilang, Tuhan, aku terbatas. Pikiran kita ini terbatas toh. Ya, ingatan kita aja terbatas. Kemampuan kita terbatas, kata-kata kita terbatas. Kita tuh serba terbatas, Bapak Ibu Saudara. Cuman kadang kita lupa, kalau enggak kita pas terdesak, kita lupa kalau kita tuh terbatas, ya. Nah, ketika dalam keterbatasan ini, Tuhan mau kita datang padanya dengan kerendahan hati. Iman yang kita bicarakan pada sore hari ini, next. Apa yang akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita? Iman kita. Iman itu bukan feeling ya, Bu. Feelingku kayaknya bagus nih bangun rumah di sini. Feelingku kayaknya beli handphone ini bisa deh. Ntar nyicil bisa. Feelingnya. Kayaknya sembuh nih, aku sembuh deh. Dan iman juga bukan perasaan. Tetapi iman adalah keyakinan dalam diri kita. Ibrani mengatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Mungkin buat orang-orang di dunia ini ya, gila kali ya, belum lihat loh, bisa percaya. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Imanmu mengerjakan mujizat bagimu. Yuk kita katakan sama-sama, imanmu mengerjakan mujizat bagimu. 1, 2, 3. Imanmu mengerjakan mujizat bagimu. Jadi iman kita ini harus hidup. Harus kita pelihara. Dan iman itu bukan produk dari pikiran kita, Bu. Gak bisa ditakar, gak bisa kita bayangkan bagaimana cara Tuhan itu tolong kita. Kita gak pernah tahu cara Tuhan menolong kita bagaimana. Ya, mungkin gak harus dari si A, si B, mungkin orang yang kita andalkan ternyata gak bisa tolong kita. Mungkin orang yang selama ini menolong kita sudah gak bisa tolong kita lagi. Mungkin jalan yang biasa kita lalui mulus ternyata terhambat. Jadi iman kita tuh gak bisa ditakar dengan pikiran kita. Dia gak masuk
nggak masuk di sini. Kalau kita menakar kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan tuh nggak bisa masuk ke otak kita. Ini terlalu besar untuk dipahami. Ya. Dan iman kita harus hidup. Bagaimana iman kita bisa hidup dan bertumbuh? Dengan pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita dengar sehari-hari? Siapa yang suka nonton, sekarang masih bisa nonton sinetron gak ya? TV-nya kan sekarang apa? Analog ya? Masih bisa gak ya nonton sinetron? Ibu-ibu biasanya suka nonton apa Bu di rumah Bu? Ada yang suka nonton Korea? Saya juga suka nonton Korea ya, tapi saya tidak menghabiskan waktu untuk nonton drakor gitu ya. Nah kalau kita mengikuti satu seri drama yang wah asik banget itu, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bahkan mungkin sehari itu kalau bisa serinya itu habis. Ya Bu ya, halo Bu Dian, kita satu grup ya, sama-sama suka Korea. Tapi saya, susah untuk ngikutin. Karena kalau bersambung gitu menghabiskan waktu. Kadang-kadang kalau sempat lihat gitu ya. Nah, seharusnya kita juga memiliki kerinduan seperti ini. Rasa penasaran, rasa haus, rasa lapar. Aku belum baca firman Tuhan hari ini. Aku belum dengarkan renungan dari Pak Gembala hari ini. Aku belum baca firman Tuhan, aku belum saat teduh hari ini. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita nggak pernah dengarkan firman? Kalau yang kita dengarkan tuh omongan orang di tempat kerja kita. Kalau yang kita dengarkan tuh bahan gosip lah, ngerasani wong lah. Nggak bertumbuh imannya di situ. Atau kita dengarkan kesulitan, nggak mungkin Bu, anakmu mau daftar ke perguruan tinggi mana? Oh ke situ. Di situ tuh susah, begini begitu. Kalau hal-hal seperti itu saja yang masuk ke telinga kita, ke pendengaran kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kalau baca firman Tuhan ngantuk gak Bu? Ngantuk gak? Kalau baca kitab bilangan ngantuk gak? Silsilah gitu ya. Kemudian Obed memperanakan ini. Dari suku ini. Nah itu cepat itu kalau mau tidur baca itu ya Bu ya. Gak usah minum gak usah minum CTM, gak usah minum antimo, bisa tidur. Nah, tetapi firman Tuhan ada sama kita. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu perkataannya Tuhan. Tuhan itu bicara. Perkataan Tuhan. Perkataan itu yang menghidupkan iman kita. Yang kita butuhkan untuk kita tuh hidup. Mungkin kita hidup secara jasmani, Bu, aku gak apa-apa, gak ada masalah. Masih bisa jalan, bisa lari. Tetapi bagaimana dengan rohani kita, iman kita ini loh. Di tengah pergumulan, di tengah kesulitan hidup hari-hari ini. Apakah kita masih kasih makan iman kita, roh kita? Menjaga agar iman kita tetap hidup. Itu bukan satu hal yang mudah, tapi itu yang harus kita lakukan. Ya Bu Pendeta sih gampang, Bu Pendeta kan tiap hari di gereja. Kalau mau ke gereja dekat, mau dengerin firman kan langsung dengerin dari Pak Pendeta. Loh jangan salah ya, hamba Tuhan pun punya tantangannya sendiri, punya kesibukan masing-masing juga. Kalau kita nggak sediakan waktu, ya udah terselip dengan kesibukan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Setiap kita ya harus sediakan waktu untuk pelihara iman kita ini. Karena sulit Bu, ya. Kalau kita tuh sudah tawar hati, kita sudah kecewa, kita nggak mau pelihara iman kita. Sulit kalau kita menghadapi pergumulan, benturan-benturan yang kita hadapi itu nggak main-main loh. Loh setiap hari kita itu berperang dalam pikiran kita ini loh. Mungkin nggak ya? Kita lagi berdoa nih, Tuhan aku butuh rumah, Tuhan aku butuh kendaraan, tapi duitnya belum ada Tuhan. Di pikiran kita nih, ini kalau dihitung-hitung uang mukanya sekian, cicilannya sekian ya, gajinya tinggal sekian, dihitung-hitung begitu. Berapa tahun ini nanti? Seringkali pertimbangan-pertimbangan ya, kekhawatiran kita itu ya, mana yang lebih kuat, yang menang di dalam pikiran kita. Apakah kepercayaan kita pada Tuhan? Apakah keyakinan kita sama Tuhan? Atau kekhawatiran kita yang menguasai kita? Bapak Ibu Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang menggoda siapa? Siapa?
Ular. Ular ya. Ularnya apa nggak tahu ya Bu ya. Pokoknya ular yang menggoda. Salah satu yang menyebabkan kejatuhan Adam dan Hawa pada masa itu adalah mereka lebih mempercayai perkataan ular daripada apa yang sudah Tuhan katakan pada mereka. Bujukan si ular ini menggoda sekali. Pada akhirnya ya udah deh, kayaknya bener ya yang diomongin ular nih, nggak apa-apa kayaknya. Coba aja deh, nggak apa-apa, nggak akan mati kok. Nah, ketika kita sharing masalah kita, hati-hati ibu-ibu. Anda sharing sama siapa? Bagus kalau Anda sharing sama hamba Tuhan. Bukan saya bilang kalau punya masalah harus datang ke saya loh, ya enggak. Datang sama hamba Tuhan yang Anda percayai. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu punya komitmen menolong yang membutuhkan, yang sedang dalam pergumulan. Supaya apa? Supaya saran yang panjenengan terima, impact-nya itu positif, yang bagus, yang sesuai sama firman Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, kita cerita sama si A, aduh begini suamiku, masa aku ulang tahun gak dikasih kado, aku ulang tahun loh, di WA aja enggak dikasih selamat. Terus temennya julid, suami elu kayak gitu, hati-hati loh itu, jangan-jangan. Nah, gimana? Makin galau, pikirannya kemana-mana. Kalau kita salah berbagi masalah kita sama orang yang salah, bukannya kita dapat jalan keluar, makin berat masalah kita. Salah-salah kita ambil keputusan yang salah juga. Gitu Bu. Makanya seperti perempuan Sirofenisia ini, dia datangnya sama Tuhan, langsung datang pada Tuhan. Keteladanan yang diberikan oleh perempuan ini luar biasa loh. Dia gak seperti kita yang punya kesempatan atau yang bisa datang ke komisi wanita, datang ke ibadah WBI. Kalau di GBI Agape ada Wanita Baptis Indonesia, persekutuan kaum wanita. Dia mungkin gak seperti kita saat ini yang punya kesempatan dengarkan firman, dikenyangkan. Tapi yang hebat dari perempuan ini yaitu imannya yang mau kita teladani. Kalau perempuan Sirofenisia ini, seorang Kanaan, seorang Yunani yang bisa mempercayai Tuhan Yesus, mengapa kita tidak bisa? Mengapa kita seringkali lupa mempercayai Tuhan kita? Teladan iman dari perempuan Sirofenisia ini yang percaya pada Yesus, mempercayakan diri sama Tuhan. Bukan hanya kita tahu, oh ya Tuhan Yesus itu Tuhan, saya tahu. Oh saya tahu Yesus itu juru selamat. Tapi kita harus percaya bahwa Dia bisa memberi kita jalan keluar. Kemudian yang kedua, kalau kita percaya, kita pasti datang sama Dia. Kita nggak datang sama sumber-sumber yang lain. Kita nggak minta tolong sama, oh ini nih kayaknya Pak ini bisa nih, bisa ngeliatin ini. Alam roh atau apalah. Datangnya sama Tuhan Yesus. Kemudian jangan menyerah, jangan mudah putus asa ketika kita dalam proses bergumul minta sama Tuhan. Karena kita nggak tahu sampai kapan batas waktunya. Tuhan jawab pergumulan kita. Dan datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kekuatan kita terbatas. Selanjutnya, slide terakhir. Ada? Yuk kita mau buka Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu, semua yang belum kita lihat hari ini. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani kita. Karena dari kecil kita kan sudah terbiasa toh, kita percaya dengan apa yang kita lihat. Oh, aku percaya kalau
api itu panas karena sudah lihat api. Oh, aku percaya kalau kita sudah lihat. Tetapi iman adalah dasar yang harusnya kita miliki untuk segala sesuatu yang kita harapkan dari hari ini. Mungkin engkau saat-saat ini bergumul untuk anakmu, untuk masa depan anak-anak kita. Mungkin engkau bergumul tentang pasangan hidup, tentang suami lah, tentang istri kita lah. Mungkin kita bergumul dengan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita selesaikan di waktu-waktu dekat ini. Sore hari ini kita mau ingat kembali bahwa ada satu pribadi yang benar-benar bisa dan lebih dari mampu untuk menolong engkau dan saya, yaitu Yesus. Kuncinya ada pada diri kita. Iman kita mau percaya atau tidak. Saya undang choir untuk maju ke depan. Kita mau bersama-sama renungkan firman Tuhan kita yang sudah kita terima pada sore hari ini. Apakah kita masih mampu mempercayai Yesus, Tuhan kita, anak Daud, seperti seorang perempuan Siro-Fenisia ini? Pujian ini mengatakan bahwa ketika kita berjalan, kasih Tuhan yang menuntun kita, yang menerangi kita. Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi hidup kita. Ketika kita datang pada Tuhan, kita datang pada pribadi yang benar, pada pribadi yang tepat yang bisa menolong kita. Katakan pada diri kita sore hari ini, imanku hidup Tuhan. Aku mau percaya bahwa segala sesuatu yang menimpaku, segala sesuatu yang aku doakan hari-hari ini, Engkau punya jawabannya bagiku. Kita mau bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Percaya padamu. Saat ku berjalan kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu
juga yang akan menjamah setiap kami. Engkau yang melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau percaya itu. Kami mau ambil pada malam hari ini, kami percaya. Kami mau terima janji Tuhan, kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab kami punya Engkau Tuhan Yesus. Dunia boleh bilang kami gak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan yang lebih dari sanggup bagi kami. Kau yang terbaik lagi, Kau lebih sanggup, berikan hidup, berserah padamu Tuhan. Oh, kami percaya. Jawaban dari seru doa kami Engkau sediakan bagi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mengangkat setiap persembahan kami yang kami siapkan. Mungkin tidak seberapa Tuhan, tapi inilah ucapan syukur kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih dari segala ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Mari setiap kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.